Bapak sekalian, kenapa ilmu RDAY yang disampaikan Pak Haji kepada kita semua ini harus kita kerjakan secara ekstrim? Intinya kan itu, karena hajat kita ekstrim. Kita harus bikin takjub Allah supaya Allah bikin takjub kepada kita. Kita mau juara, maka kita latihannya harus ekstra, harus berbeda dengan yang tidak mau juara, yang biasa-biasa saja. Karena kita mau juara di hadapan Allah, maka kita mendekatnya ke Allah harus lebih ekstrim lagi. Apa yang diajarkan Pak Haji kepada kita? Kita intinya harus, tadi sudah disampaikan Mbak Nadia, harus bangun jam 00 dipaksain, harus mandi, harus sholat tahajud, sholat witir, paksain baca Quran. Itu ilmu dasar. Kenapa ini diajarin Pak Haji? Apakah Pak Haji omon-omon doang? Ya, Pak Haji mendasarkan kita dipaksa untuk bangun jam 00 karena Allah juga memaksa kita. Dasarnya ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan. Nah, ayo coba dibuka dulu Pak. Dibuka dulu Pak. Dibuka. Ayo dibuka. Ada yang Mbak, ada yang di HP-nya ada Al-Qur'annya enggak? Iya. Coba dibuka dulu. Dibuka. Al-Muzammil ya Pak? Al-Muzammil. Nanti dibaca Pak, biar nanti lebih kental. Biar lebih mantep. Ini bener enggak sih itu ya? Ada yang sudah ketemu? Ayo dibuka dulu Bapak Ibu. Pak Jamil. Pak Jamil. Muzamil, Pak Jamil. Oh iya. Pak Jamil sudah ketemu? Udah ketemu belum? Siapa yang udah ketemu? Ayat 1 kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil. Artinya, hai orang-orang yang berselimut. Nah, selimut itu ada dua macam. Selimutnya yang bernafas, selimutnya yang bisa kentut, dan selimut yang diem saja. Nah, kalau selimutnya ternyata yang sedang menyelimuti Bapak, selimutnya kentut-kentut terus. Jadi harus apa tuh? Selimutnya bisa teriak-teriak, bisa mendesah, teriak selimutnya, maka diwajibkan bangunnya harus mandi. Orang berselimut dipanggil oleh Allah yang berselimut. Artinya apa? Tidak boleh berselimut terus, harus disingkirkan selimutnya. Baik itu selimut yang kentut maupun selimut yang lemah, ya gitu. Emang dipanggil kita oleh Allah. Ayat yang kedua. Coba udah ada belum yang ketemu Bapak? Ayat yang kedua panggilnya. Ada yang ketemu? Kum. Oh ini Ibu nih, Pak. Kum. Ini Ibu ketemu nih, coba nih. Ya. Kum. Artinya bangun. Ya. Apanya yang bangun? Matanya orangnya Pak. Yang bangun, bukan adiknya yang bangun. Ya. Matanya yang bangun ya Pak. Bangun, suruh bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam itu untuk sholat, walaupun hanya qalil. Pak Qalil ada Pak Qalil? Pak Qalil ada Pak Qalil? Pak Qalil itu Pak Letik. Iya, walaupun kecil, walaupun sedikit, disuruh bangun. Tunggu Pak. Ayat yang ketiga, biar mantap ini, yang kuncinya di sini. Ayat yang ketiga. Udah ada yang ketemu belum? Ayat ketiga Ibu udah ketemu? Yuk, udah, yang ada Al-Qur'annya dibuka itu Pak. Ibu itu udah ketemu tuh Pak. Ibu itu udah ketemu. Sudah. Ayat yang ketiga. Baca. Ayo coba. Bisa Pak dibacakan Pak? Ayat yang ketiga. Nisfahu awin kus minhu qalila. Nisbahu awil kus minhu qalila. Artinya separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Nisfahu separuhnya. Hunya larinya kemana hunya? Nisfahu ke malam. Separuhnya apa?
separuhnya malam. Nisfahu, ada istilah Bapak Ibu familiar dengan nisfu Sa'ban. Nah, berarti apa? Tengah-tengah bulan apa? Sa'ban, berarti pas purnama. Kalau nisfunya lail, nisfunya malam berarti jam tengah-tengahnya malam. jam berapa tuh Pak? Jam 00. 00. Itu kan menunjukkan disuruh bangun. Terus tanyakan kita, bangunnya kapan Allah? Dijawab di ayat yang ketiga, seperduanya malam. Kurang boleh enggak? Nisfahu, apa tadi? Awing kusminhu, atau kurang sedikit darinya. Qalilah, sedikit. Sedikit. Jadi kurang sedikit. Boleh ya Pak, kurang sedikit ya. Terus tanya kita, boleh enggak lebih? Nah, dijawab juga oleh Allah ayat yang keempat. Ayat yang keempat coba Pak dibaca, Bapak Ibu dibaca coba. Aujid alaihi wartilil Qur'ani tartila. Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Iya. Boleh berarti ya tadi? Boleh berarti. Atau lebih sedikit dari 1/2 malam, ya Pak ya? Jadi boleh. Jadi Allah itu sangat bijaksananya di situ. Kurang sedikit atau lebih sedikit dari tengah-tengah malam. Terus disuruh apa kita di situ? Disuruh baca Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara lancar, tartil dan runtut. Bukan dipilih-pilih. Bukan dipilih Yasin aja, bukan. Tapi runtut mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya. Kalau kita sudah pernah khatam, balik lagi, khatam lagi, balik lagi, khatam lagi, 3 kali khatam, nanti bacanya pasti lebih cepat. Ya, pasti lebih cepat. Nah, itu. Jadi inilah bentuk ibadah ekstrim kita kepada Allah dengan hadir di tengah-tengah malam. Dan ada dasarnya ya Pak? Iya. Ada dasarnya. Kenapa kita disuruh malam-malam? Jawabannya di ayat yang ke-6. Baca lagi Pak, Baca Bu, lagi, coba yang dibaca ke-6. lagi ayat yang ke-6. Yang ke-6, ayat ke-6. Nih. Ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya asadu wa aqwam. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, mantap. Jadi mantap. Kenapa malam? Karena bangun malam itu bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa yang kuat. Pengaruhnya terhadap jiwa kita jadi kuat. Mentalnya kita mental baja, tenang, tidak mudah gundah, gelisah, murung, sedih. Sifat 18 akan lenyap dengan kita bangun malam, beribadah di malam hari. Nah, Pak Sidik, tunggu dulu Pak Sidik. Teman-teman di YouTube juga nih mau tahu, kira-kira nih hari ini kita ngomongin apa dari tadi pagi? Dari tadi pagi teman-teman YouTube, kalian kalau mau datang ke RDAY, kita sudah lakukan meditasi kecil ya, meditasi yang memang betul-betul buat menenangkan jiwa. Jadi meditasi yang dilakukan di sini adalah bukan meditasi yang model-modelnya aliran-aliran apa, enggak. Ini lebih kepada kita kayak ya tarik nafas, buang nafas. Nah, datanglah ke RDAY di sini. Kalau mau datang ke sini setiap hari Sabtu, nanti kita lakukan bersama-sama. Kita juga bisa mengeluarkan semua negatif-negatif yang ada di dalam diri kita. Lanjut, nanti kita akan terus adakan yang namanya live, di mana nanti ada juga tamu-tamu yang luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, di sini
Ada yang juga dipandu sama Pak Sidik, ada juga dipandu nanti dari tamu-tamu yang memang sudah bukan lagi jadi tamu tapi udah mulai katam katam terhadap urusan hidupnya. Dan ini juga ada biduan kita yang juga katam terhadap urusan hidupnya. Nanti kita coba korek-korek kembali bagaimana mereka menghadapi luar biasanya dunia ini biar bisa terus sampai menuju hal yang kita inginkan. Itu juga ridhonya Allah. Gimana cari ridhonya Allah? Ada di sini di RDAY. Dan semua yang sudah dilakukan di RDAY yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak yang ganteng satu tadi nih. Nah, apa aja ternyata sudah ada di Al-Qur'an. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh bahwa apa yang sudah disarankan sama Pak Haji lewat ilmu RDAY itu bukan kaleng-kaleng dan bukan hanya cuman ilmu semata, enggak ada dasarnya. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk Pak Ganteng ini. Aku bilang Pak Ganteng aja deh. Biar bisa menjelaskan kembali di balik layar dan nanti di sini teman-teman juga akan bisa lebih pas lagi untuk memahami apa aja yang memang RDAY sudah ajarkan. Monggo Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, harus semangat untuk ibadah malam. Kenapa? Karena di waktu malam itu waktu yang paling tepat untuk kita hadir mendekat kepada Allah. Allah tadi sudah sebutkan di ayat yang berapa? Ke-6 tadi bahwa bangun malam itu memberikan pengaruh terhadap jiwa kita itu jadi kuat, jadi tenang, jadi tidak gundah. Terus ucapan kita itu menjadi kuat. Ucapannya tajam ya Pak? Tajam. Kenapa? Karena lisan kita dihiasi dengan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu menjadikan apa yang kita ucapkan bisa manjur. Kalau bahasanya mana dia mandi. Mandi. Bukan mandi tapi mandi. Mandi. Bahasa Jawa ya Pak? Iya. Di sini ada yang dari Jawa nih. Banyak ya. Manjur. Apa yang kita ucapkan gampang Allah kabulkan. Kenapa harus malam? Kok malam-malam Allah? Siang gimana kalau siang? Dijawab di ayat yang ke-7. Coba dibaca lagi untuk bapak-bapak dan dari teman-teman di YouTube. Gimana ibadahnya kalau misalnya siang? Kenapa harus malam? siang? Kenapa harus malam? Kalau siang kenapa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka fi nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Nah, ya, jadi Allah memaksa kita di malam hari untuk bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Karena di ayat yang ke-7 itu Allah mengingatkan kita. Kenapa harus malam Allah? Karena di siang hari itu urusanmu sangat banyak, sangat panjang, maka nggak bisa fokus. Nah, Pak Ganteng, misalnya nih kalau ada yang bekerja di malam hari, kebalik, nah tuh gimana? Iya, tapi tetap ada waktu kan yang bisa dekatkan kepada Allah. Kalau itu ditanyakan ke Pak Haji, pertanyaan itu jawabnya gampang Pak Haji. Gimana Pak Haji kalau ngomong? Kalau ditanya gitu jawab, lo kerja malam mulai dari umur 15 tahun sampai 60 punya tahun apa? Sampai 70 tahun naik Pajero naik Alphard enggak? Rumahnya 1000 meter enggak? Enggak, utangnya yang malah banyak. Ngapain kita mengabdi, menyiksa diri, ternyata kita malah di akhirnya malah hutangnya banyak. Kenapa enggak harus dibalik mindsetnya? Iya. Karena ilmu Allah seperti itu. Karena di siang hari waktumu sangat panjang, urusanmu sangat banyak, sangat panjang.
Maka mindset ini harus kita rubah mulai dari sekarang. Kenapa? Itu ya. Bisa? Masih bisa konsentrasi enggak ini? Bisa. Benar. Boleh dites. Berhadiah ini tesnya. Bisa ya? Bisa dong. Dites konsentrasi. Konsentrasi, dengarkan kata-kata saya. Di sini Dengarkan kata-kata saya. Kata-katanya ada boleh dikerjakan kalau ada kata kuncinya. Kalau kata kuncinya tidak diucapkan berarti kalau mengerjakan berarti salah, didenda. Berani? Ngetes konsentrasi, coba ya. Konsentrasi. Dimulai, tadi dimulai. Kata kuncinya adalah kata Pak Haji. Iya. Kalau saya tidak bilang kata Pak Haji, maka jangan Sebut. dijalankan. Tapi kalau saya bilang kata Pak Haji, baru dijalankan. Contoh, kata Pak Haji, angkat tangan kanan. Yang tinggi. Nah, berarti kalau jangan ngangkat berarti salah. Angkat tangan kanan belum turun kan? Berarti yang turun salah. Nah, gitu. Contohnya gitu, ini contoh. Contoh. Angkat tangan kiri. Nah, salah apa benar? Salah. Kenapa? Belum ada passwordnya. Boleh teman-teman YouTube ikutan juga yuk. Ya, tepuk tangan semua. Teman-teman YouTube ikutan ya. Ini siap. kelas yang luar biasa ini. Siap? Siap semua? Semua Ya. siap? Oke. Mulai kalau sudah ada kata kuncinya, walaupun saya sudah bilang mulai berarti belum berlaku. Iya. Kalau saya sudah mulai tapi ada kata kunci, ada password berarti boleh Dilakukan. dilakukan. Oke, siap? Passwordnya ingetin ya. Passwordnya adalah apa tadi? Passwordnya ingetin. Kata Pak Haji. Ya, mulai ya. Mulai. Berdiri. Oh, udah ada. Ya. Betul. Tepuk tangan konsentrasi Ibu. berarti. Ya. Berarti sudah Baik. konsentrasi nih. Oke. Kata Pak Haji, berdiri. Iya. Ayo berdiri Bapak Ibu. Gak ikut tuh ya? Tidak ikut, gak apa-apa. Gak ikut gak apa-apa. Oh udah, ya udah berarti duduk aja, duduk ya. Sudah, siap? Ya. Oke, duduklah, duduk. Pak ganteng nih, ngerjain orang. Duduk. Ah udah, berarti yang duduk tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti pesertanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oh, yang menang berarti yang berdiri dong ya. Benar, oke. Iya, belum disuruh Pak Haji. Teman-teman di sini lagi seru banget ini kita main kuis. Kata Untuk Pak konsentrasi. Haji, angkat tangan kanan ke atas. Yang duduk sudah jadi peserta. Yang duduk yang duduk sudah jadi penonton sekarang. Jadi yang penonton duduk. karena Duduk, salah. nggak usah ikut jadi penonton. Ya, angkat tangan kiri. Oh nggak ada ya. Oke baik Bapak sekalian, nanti kalau Pak Haji datang akan diberi hadiah yang luar biasa. Sekarang turunkan tangan dulu. Enggak mau. Nah, udah turun, duduk, sudah turun, sudah melanggar, duduk. Ya, kata Pak Haji, turunkan tangan kanan, angkat tangan kiri. Nah, duduk. Ayo konsentrasi ya teman-teman di YouTube ikutan juga ya. Ikutan juga konsentrasi ya. Ingat keywordnya apa kata Pak Haji. Passwordnya kata Pak Haji. Oke. Sekarang
Kata saya angkat kedua tangan. Nggak bisa. Oke, udah ya, selesai sekarang. Duduk semua. Nggak mau duduk itu, nggak mau duduk. Udah selesai, duduk. Hah? Oh, kata Pak Haji. Iya. Kata Pak Haji, balik kanan. Ayo balik kanan yang mana? Ayo Bu. Balik kanan. Balik kanan yang mana? Balik kanan. Balik kanan doang, berarti yang balik 100% duduk. Iya, balik kanan itu kayak gimana Duduk. coba? Kanan doang ini bukan hadap kanan. Duduk. Hadap kanan, hadap kanan. Hadap kanan tuh Duduk. menghadap kaca. Balik kanan doang, balik kanan. Boleh balik kanan. Balik kanan. Kanan doang. Udah, kan yang hadap kanan, yang menghadap ke kanan tinggal 1, 2, 3, 4. Enggak, ini di belakang. Ya ini. udah, ikut enggak apa-apa. Duduk. Ibu duduk yang Duduk. kerudung coklat. Udah duduk, sudah selesai, udah duduk Bu, duduk. Udah duduk selesai. Enggak mau. Enggak mau. Kata Pak Haji, angkat kedua tangan. Ke depan tangannya. Tangannya ke depan ya. Ah, yang pakai baju merah duduk. Duduk. Karena nggak ada kata Pak Haji. Udah turunkan deh, turunkan. Udah selesai, turunkan. Kata Pak Haji, turunkan tangan kanan, tangan kiri. Nah. Ibu. Ayo tiga nih. Kata Pak Haji, turunkan tangan kiri, tangan kanan diangkat. Oke, maju ke sini dikasih hadiah. Sini tiga. Sini kasih hadiah. Maju sini. Gugur tinggal 2 nih. Wah, ini konsentrasi banget ya berarti Mas sama bapaknya nih. Ini masih ada ini. Iya. Ini masih. Nggak kelihatan. Ini Oke. efek meditasi kali ya. Oke, baik. Sekarang kata Pak Haji, mundur 2 langkah. 2 langkah Pak. Iya. Maju 1 langkah. Nah. Yes. Oke, tinggal 1 ya berarti. Iya. Pemenangnya adalah Mas siapa namanya? Belum ditanya. Pertanyaannya harus ada kata Pak Haji baru boleh jawab. Apa? Jawab, kan nggak disuruh jawab, ngapain jawab? Kan nggak ada kata Pak Haji. Nggak ada kata Pak Haji. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ganteng. Gagal. Sekali lagi katanya. Baik, konsentrasi. Baik Bapak sekalian, kenapa kita tidak bisa konsentrasi? Karena kita terlalu dibebani pikiran. Yes. Kita terlalu banyak mikir. Apa ya nanti ya? Udah. Makanya gugur semuanya sekian. Utuh hadiahnya nggak jadi keluar. Jadi Bapak Ibu,
Ini pelajaran banget ya. Ini games tapi belajar juga. Artinya kita tuh tadi kan sudah belajar untuk meninggalkan semua negatif, meninggalkan semua urusan, meninggalkan semua apapun yang memang kita udah terbebani yang tadi dibilang sama Pak ganteng ini satu lagi nih. Jadi Bapak Ibu coba ini dilatih sendiri di rumah. Ketika nanti di rumah ada ya buat diri sendiri aja. Kira-kira gimana kita itu berkonsentrasi itu penting. Fokus itu penting. Begitu ya Pak Ganteng? Ya, siap. Iya. Karena berharap tidak akan terjadi. Karena berharap tidak akan terjadi itu diulang. Oke, jadi ini harus ditutup juga. Kata Pak Haji harus diakhiri. Sekarang berarti berakhir. Iya. Tadi kalau saya belum tutup dengan kata Pak Haji selesai, berarti masih berlaku. Baik, Bapak sekalian, ada yang harus kita pelajari saat sekarang yang kemarin sama Pak Haji dipesankan untuk disampaikan pada setiap ada privat, setiap ada ini. Sekarang kita sedang menghantarkan tamu-tamu RDAY untuk bisa mengevaluasi diri. Kenapa sih kok sudah menjalankan ilmu RDAY, baik itu bangun malam sudah. Jadi ke Pak Haji mesti bilang bangun malam sudah Pak Haji, mandi sudah, baca sholat sudah, baca Quran sudah. Kok masih gini-gini aja? Sholat ba'diyah qobliyah sudah, sedekah sudah Pak Haji, tapi kok belum ya. Bentar, matiin dulu ya. Matiin HP-nya aja, jangan yang telepon. Baik, Bapak sekalian, ilustrasi kemarin yang disampaikan Pak Haji kepada kita semua, tamu-tamu kemarin itu ilustrasi yang gampang sekali untuk dicerna. Apa ilustrasinya? Kenapa kita lemot? Kenapa kita macet? Kenapa kita tidak bisa mencapai satu tujuan? Itu ibarat yang paling gampang kata Pak Haji adalah karena di karburator mobil kita, kenapa mobilnya tidak lancar? Karena keraknya sudah terlalu banyak, kotor, sudah kemasukan yang dimasukkan harusnya pertama turbo kecampuran macam-macam, ada apapun dimasukkan di situ, bahkan minyak remnya habis pun yang dimasukkan adalah teh pahit. Nah, pengalaman. Karena ke jalan kehabisan, apapun dimasukkan di situ sehingga terjadilah kerak-kerak di mesin yang menghambat semua perjalanan itu. Ada filter nya juga kotor, mesinnya kotor, radiatornya juga kotor, nggak bisa jalan, airnya juga mampet. Itulah yang menjadi penyebab mobilnya mogok. Kalau bisa jalan pun jalannya juga gendut-gendut, tersendat-sendat. Kalau bisa jalan pun nggak bisa kenceng. Kebayang nggak nih ibu-ibu? Ini kan buat bapak-bapak nih. Ini ilustrasi yang dipesankan Pak Haji untuk disampaikan. Iya. Lalu gimana caranya? Kenapa ini? Ini ilustrasi secara faktual ya. Kita bisa melihat mobil kita, motor lah yang sering gampang semua bermotor. Kalau mesinnya kotor seperti itu, apa yang harus dilakukan? Servis, bongkar mesin, bersihin, di kolter, bersihin, disemprot sama apa itu? Semprot. Iya, semprotan yang semprotan gitu. yang pembersih apa? WD-40. Nah, semproti jadi bersih. Nah, seperti itu juga lah hajat kita. Kenapa kita
lemot seperti itu karena kerak-kerak di dalam hati kita itu nota-notanya sudah terlalu banyak. Nah, Pak Ganteng, maaf nih, tadi pagi kita udah lakukan nih ya. Jadi yang tadi untuk mengeluarkan negatif-negatif tadi yang kita tutup matanya dulu, kita keluarkan dulu, itu sama seperti tadi yang Pak Ganteng kasih tahu. Jadi Pak Haji juga udah sarankan seperti itu Pak Ganteng. Jadi memang udah ada relasinya nih ke situ. Ya. Jadi gimana cara menservisnya? Cara menservis diri kita dibawa ke bengkel. Nah, bengkelnya Bapak Ibu sudah datang ke RDAY. Nah, bengkelnya tidak harus kita yang menservis, tetapi ini servis mandiri. Jadi dikursusin cara menservis motor, cara menservis mobil. Nah, begini loh caranya membersihkannya. WD 40-nya bisa diambil, dipakai, cara bukanya seperti ini supaya motornya, supaya mobilnya bisa berlari kencang. Jadi bukan Pak Haji, bukan RDAY yang menjadi pengaruh untuk motor Bapak bisa jalan kencang, tapi mandiri Bapak Ibu lah yang mampu menghantarkan motor Bapak bisa lari kencang, bisa mencapai hajat yang diinginkan, hajat yang dimohonkan cepat terkabul. Nah, gimana caranya? Caranya sudah diajarin oleh Allah. Nah, Pak Haji sudah sering mengajarin, tapi ini kita ulangi lagi untuk memperkuat, mempertegas bahwa gimana caranya agar kerak-kerak itu bisa bersih. Kadang kita sudah melakukan ini, sudah disemprot WD 40, tetapi kok belum hidup. Nah, itu baru ngersih kerak-keraknya yang di luar, yang di dalamnya perlu dibuka, disemprot, dibersihin semuanya, selang-selangnya harus dibersihin. Apa korelasinya dengan hajat kita, dengan diri kita? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah bangun malam, sudah baca Quran, sudah mengerjakan ilmu-ilmu yang Pak Haji ajarkan, tetapi ternyata hajatnya masih kecil-kecil yang keluar. Kabul. Kalau motor baru di starter baru ada keluar perapiannya baru, keluar apinya, tapi belum bisa reng, belum bisa. Tapi ada harapan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan selama ini belum sampai bisa mencapai hajat yang kita inginkan, karena itu masih dalam proses recovery, proses pembersihan kerak-kerak yang ada di dalam badan kita, kerak-kerak yang ada di tubuh kita. Jadi Pak Ganteng, dari kita proses nggak boleh protes. Yes. Jadi karena kemarin ini ada luar biasa. Sama Pak Haji sebetulnya suruh testimoni, tetapi karena siapa yang testimoni Pak? Ada tamu yang privat 2 hari yang lalu ya, yang cewek. Datang nggak? Cewek itu. Datang nggak orangnya? Enggak, minggu depan bisanya katanya. Oh gitu. Jadi dia karena harus izin suaminya dulu. Oh baik. Luar biasa, tapi karena kesabaran dan ini perlu untuk ibu-ibu. Nah, gimana tuh Pak? Coba Pak. Itu. Ini perlu nih, karena ibu-ibu banyak protesnya nih. Juga perlu untuk bapak-bapak untuk hati-hati. Gitu. Gitu. Jadi dengerin ya YouTube, warga YouTube nih, dengerin nih. Ilmu yang dipraktekkan oleh, nggak usah disebut namanya, nggak usah, Mbak ini itu, gitu, Mbak ini mana? gitu. Tangerang kemarin ya. Ya, Mbak ini yang dari Tangerang. Jadi dia ibu rumah tangga, suaminya kerja di pertambangan. Oh jauh ya. Uangnya banyak pasti banyak. Tapi
dia merasa hampa karena uangnya tidak bisa dipegang. Pas ada ya? Oh, pas ada mendengarkan ya, pas ada. Iya, pas ada. Jadi Nggak ini ceweknya ini, istrinya ini nggak bisa pegang duit suaminya nih. Nggak bisa pegang uang. Akhirnya dengan keputusasaannya lihat YouTube RDAY langsung datang privat. Waktu itu dipraktekin 1 bulan pertama tidak ada reaksi. Oh, nggak ada reaksi sama sekali. Reaksi. Akhirnya dia bisa nggak ya? Yang dilakukan apa? Untuk menaklukkan suami. Karena ibu-ibu, ini bapak jangan dengar ya. Bapak-bapak waspada ya. YouTube waspada ya buat bapak-bapak. Ilmu yang dipraktekkan mbaknya ini manjur mujarab, bisa suaminya bertekuk lutut. Gimana tuh pas Pak? Punya uang banyak itu ya biasa colek-colek. Laki-laki kalau uangnya banyak kemarin ya itu. Bukan lagi lupa daratan, lupa lautan. Nah itu uangnya nggak masuk ke istri tapi uangnya masuk ke yang lain. Itu nggak ngumpul. Iya, gitu. bertingkah. Pegang uang banyak bertingkah. Maka ilmu ini waspada bapak-bapak. Apa yang dilakukan dia? Sederhana. Hanya colek cebokan diminumkan ke suaminya. Maka hati-hati Bapak Ibu nanti kalau minum ya. Diminumkan, tetapi ada slupnya, ada ganjalnya bagi dia. Apa? Ini yang berat. Oke, apa tuh Pak? Sedekah makanan favorit suaminya. Oh. Disedekahkan pas 99 hari. Itu boleh nyicil berarti? Boleh nyicil? Boleh nyicil ya. Apa akhirnya? Dia kesini privat yang kemarin itu hanya ucap syukur, terima kasih Pak Haji. Sekarang 100% gaji suami masuk ke saya. Wow, mantap. Nah itu Dia cuma bisa, kunciannya itu yang penting, sedekah makanan favorit suami disedekahkan ke sini. Jadi itu ada rumusnya Pak? Ada rumusnya? Sedekah makanan favorit, jumlah nilai harga makanan favoritnya kali 500 anak yatim. Dikali 12 boleh dicicil. Nah, sekarang lumayan sudah mau beli rumah. Di Jakarta Selatan, padahal sudah kemarin megang sudah punya rumah. Sekarang mau mendekat ke kantor suaminya mau beli rumah lagi. Pasti bisa. Luar biasa. Ini yang kita sampaikan bukan ilmunya itu, jangan dipraktekkan ke bapak-bapak. Ini saya sampaikan ini kenapa? Karena yang kita ambil dengan kaitannya ilmu yang saya sampaikan ini adalah dia tidak protes. Yes. Dalam sebulan belum ada reaksi, kerjakan terus. Akhirnya mulai. Kenapa? Karena bisa jadi masih membersihkan kerak-keraknya. Karena berproses itu Pak. Berproses tadi. Iya, jadi jangan gitu diprotes. Ya, siap prosesnya. Iya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian agar hajat kita terkabul? Satu tadi itu tidak berharap, jalani, syukuri, nikmati. Prosesnya seperti itu, seperti proses saat Bapak Ibu jadi kemanten baru dulu. Nah, gimana tuh Pak jadi kemanten baru Pak? Pas kemanten baru kan nggak mikir. Greng, langsung aja. Langsung intinya sudah. Bapak mikir bolongannya di mana gitu enggak kan? Jalani saja, disyukuri dan dinikmati. Nggak pernah kita berproses. Yuk kita bikin anak yuk. Enggak ada. Ini jadi enggak ya anaknya ya? Sekarang ini enggak tanya. Terus dikeker dulu gitu ya Pak, sebelah mana bolongannya gitu ya, enggak gitu kan? Hajar aja pokoknya. Prosesnya jadinya yang kapan, yang model yang mana, nah itu terserah Allah pas yang jadinya.
Kadang disengaja aja malah tidak jadi, yang nggak sengaja malah jadi. Nah, Pak Ganteng, kalau ini untuk yang sudah berproses terhadap masalah atau anugerah, tapi dia berpasangan. Gimana kalau dia itu nggak ada pasangannya? Ya. Nah, gimana Pak Ganteng? Ayo kita diskusi di sini semua ya. Apa ya kata Pak Haji kemarin-kemarin ya kira-kira? Kalau nggak ada pasangannya nih gimana nih Pak Ganteng? Jadi kan pasangan. Iya. Pasangan ya. Oh. Tanyakan pasangan. Oh iya. Kalau nggak ada. Pasangan kan gampang, pasangan kan banyak. Oh gitu ya Pak. Iya. Pak Ganteng, tapi Iya, gini iya, Pak Pak. Ganteng, gini, ini ada nih contoh Iya. yang nggak punya pasangan nih. Coba, boleh ya kita kesini sebentar ya Pak Ganteng ya? Iya, iya. Boleh ya? Oke, Mbak, ini tolong kenalkan dulu, nggak ada ini ya, nggak ada ini. Oh iya ya, ya dari teman-teman YouTube dan teman-teman yang ada di sini semua, jadi jadi ketabrak itu. Kenalkan dulu, ini adalah biduan kita yang ada di kandang kembe. Dan biduan ini profesinya luar biasa ya. Dia sering juga dipakai sama RDAY untuk bernyanyi-nyanyi. Nah, coba Mbak, perkenalkan dulu namamu siapa? Nama kampung apa nama panggung? Oh, nama panggung boleh dah. Jangan ya. Di sini semuanya asli. Asli Tidak ya. ada yang rekayasa. Oh iya, betul. Nama saya Zulaiha. Panggilannya Iya, panggilnya Eha. Eha ya, Pak, Bu panggilannya Eha. Iya. Nah, Mbak Eha, Mbak Eha kesini waktu itu ngapain kok bisa sampai sini? Banyak kayaknya. Itu sebenarnya kan seperti perintah Pak Haji ke saya, masa lalu lupakan. Oh gitu, masa Iya. lalu lupakan. Nggak usah diingat-ingat. Nggak usah diingat-ingat. Iya. Apa tuh masalahnya? Yang namanya- Pengen tahu ya? Pada saat itu, gitu ya. Ya, pada saat itu. Singkat ya. Tahun 2020 itu kan zamannya benar-benar COVID. Pandemi COVID. Iya. Sedangkan saya cuma penyanyi. Otomatis kan keadaan harus rame gitu kan. Dan yang hajat pun di-cut. Pokoknya tidak boleh ada hiburan. Dan mantan juga. Oh, sudah bermantan. Oh, udah mantan. Oh, udah mantan, Bu. Jadi Nah, ini yang buat tapi- single-single, yang single-single. Nah, jadi tahun 2020 itu masih. Oh, masih. Cuman sama pekerjaannya kita satu profesi. Oh, satu profesi. Sebagai pemain juga. Akhirnya kan ketutup dong. Nah, tapi dia ada kerjaan juga. Nah, saya tahun 2020 itu alhamdulillah. Saya sebut sekarang alhamdulillah. Kalau dulu, apa sih Allah gitu kan? Kalau dulu masih protes begitu ya? 1 tahun Mbak. Nah, saya ketuk palu itu 2021. Pokoknya alhamdulillah semua anugerah hutang diserahkan ke saya. Oh, oke. Karena memang aset itu ya maaf, motor, mobil semua atas nama saya. Oh, oke. Jadi otomatis datangnya ke saya. Boleh cerita sedikit? gitu Boleh, kan? boleh. Seperti tadi Pak Ganteng ngomong laki-laki itu kalau ada duit bertingkah nggak Bu? Itu banget bertingkah. Iya. Oke. Sama berarti ya? Sama. Iya sama. Pak, maaf ya Pak. Sepertinya Bapak itu tersinggung gitu. Langsung keluar. Iya. Jadi yang bikin saya nggak percaya tuh dia tuh bucin banget ke saya. Nah, Itu ini karena satu. apa? Karena apa? Bucin sekali Ya, gitu. oh iya. Iya. Jadi seolah-olah dia nggak akan macam-macam nih, ceritanya cuma sama gue. Gitu. Oke. Pokoknya setiap hari dia mengatakan, aku tuh papa tuh cinta banget sama mama. Oh, sayang gitu ya. banget." Terus lah begitu ya. Tapi selama saya berumah tangga sama dia itu, bahkan sudah lebih dari 3 kali diselingkuhi. Oh, oke. Nah. Diselingkuhi Bu, mau Bu diselingkuhin Bu? No, jangan ya Bu ya. Semoga tidak. Iya, nggak boleh ya. Nah, beberapa kali diselingkuh itu saya selalu marah, saya selalu cemburu, saya selalu tapi Setelah dia itu terserah lu deh mau ngapain. Ini setelah di RDAY nih. Belum. Oh, belum. Oke.
Belum, tapi rasa marahnya itu ada. Ada, oke. Serah lu, bla 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 bla. Ya. Terus pas lagi di RDAY udah ketemu nih, singkat Pokoknya cerita. saya udah ancur-ancuran, sudah jatuh tertimpa tangga, ditinggalin suami, terus juga ditinggalin hutang yang bertumpuk-tumpuk. Nah. Satu lagi yang lebih parah, Apa tuh? diabaikan sama keluarga. Nah, oke. Sedangkan saya sudah tidak punya orang tua, Ya. ibu sudah nggak ada, bapak juga sudah nggak ada, Nah. suami pula tidak ada, Bu. Jadi saya harus mengadu kemana? Ya, udah nih ketemu nih kesini nih akhirnya. Saya datang ke sini pada saat itu alhamdulillahnya Yang penting pasangan ada. belum ada. Pak Sini. Belum ada Pak. Belum ada justru Pak ganteng. Terus Ya, itu tahun 2022 ketemu Pak Haji. ketemu Pak Haji pada Lebaran. Oke, apa petuahnya Pak Haji terhadap Mbak yang modelnya kayak gini? Awal saya datang ke sini, alhamdulillahnya saya benar-benar seperti privat karena tamu tidak ada. Karena pada saat itu hari raya libur semua. Oke. Saya datang sendiri kursus sama Pak sendiri. Dibilang lu mau muka berak gitu kan. Oh, oke. Dibilang muka berak bla bla Pak Haji, dan saya itu selain nyanyi, saya dagang. Oke. Ya kan? Saya ngadu sama Pak Haji, saya tuh kurang apa ya Pak Haji? Sebagai perempuan, sebagai istri, saya cari duit juga, saya kerja juga, gitu kan. Tapi setelah udah enak, itu mobil saya malah ditaikin sama selingkuhannya. Oh. Coba Bu. Nah, itu apa tuh? banget tuh. Pak Haji bilangnya apa tuh kamu Mbak? Pak Haji cuman bilang, Mbak, lepasin, ikhlasin, tapi paling utama maafin. Enak gak Bu kita yang disakitin? Coba, kok kita yang maafin gitu? Saya nggak bisa terima itu. Tapi anehnya, sebelum saya kesini selama setahun itu healing saya tuh sama teman-teman. Biar nggak inilah, tapi penyakit juga Bu. Apa tuh Mbak? Ya kocok-kocok itu kan. Nah makanya itu harus pilih-pilih teman loh Bu ya. Jadi circle atau pertemanan yang namanya tetangga segala macam kalau udah mulai ngapain, nah itu tuh udah hati-hati. Itu. Nah. Biasa bego lu begini bla 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 bla. Nah sekarang Pak Haji waktu itu apa lagi yang disaranin Mbak? Setelah saya sudah kesini, alhamdulillah hutang-hutang saya sedikit demi sedikit terbayarkan, dan yang dibilang suruh memaafkan, mengikhlaskan, saya belum terima. Habis gitu Pak Haji, dia yang nyakitin saya, tapi dia yang masih ngejar-ngejar saya, gitu kan. Maunya apa dia? Ya udah biarin aja, yang penting lu ikhlasin aja dulu, lu maafin aja dulu. Setelah saya maafin, biasanya kan kalau orang udah mantan itu benci, dendam, nggak mau ketemu ya Pak. Atau ibu ya nggak mau. Kalau bapak mah masih mau aja kayaknya ya. Iya. Nggak mau kan ketemu, nggak mau sama sekali. Benci. Benar-benar cinta. Katanya begitu. Tapi tidak. Saya langsung kata Pak Haji. Saya selalu apa saya ngomong Pak Haji, mantan saya pengen ketemu. Gimana Pak Haji? Temuin aja. Nanti dengan seringnya kita ketemu itu, jadi kita kan akan terbiasa. Padahal ini udah ketok palu kan? Padahal udah bisa, udah ketok palu, bla 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 bla. Tapi dengan sering ketemu itu, akhirnya saya biasa. Oh, jadi nggak lagi ini ya? Ya, rasa sakit cinta-cinta nggak ada lagi tuh? Enggak. Rasa cinta mungkin ada ya pada saat itu, tapi udah tidak yang gue bisa nih ngancurin rumah tangga lu juga gitu dendam. Karena lu kan masih ngejar-ngejar gue gitu. Tapi lama-lama setelah ketemu ya mungkin alhamdulillahnya sudah mempelajari ilmu RDAY. Jadi yang negatif itu sudah tidak saya pikirkan, tidak terlihat lagi di mata saya. Malah saya lihat lagi mantan lagi gue tuh sekarang begini, kenapa gue bisa suka sama dia ya gitu. Jadi terlihat yang baik-baiknya mungkin ya, kalau misalkan, jadi kalau dia kelihatan maaf ya gitu. Gitu kan, kenapa gue bisa kayak gini, percaya banget sama dia. Makanya Bu ya, kita harus apa ya, ini positive thinking thinking benar. Ya. Tapi
kadang-kadang agak curiga juga, laki yang tiap hari, aduh mama aku sayang banget. Tiba-tiba tiba-tiba selingkuh. seperti itu kadang-kadang kan buat menutupi juga. Iya. Oh, jadi ibu harus waspada. Nah, Iya. tunggu Mbak, kita lanjutin bentar nih ke Pak Ganteng. Oke. Kalau sudah urusannya, kalau kata Pak Haji, udah lepasin aja, ini aja. Nah, kira-kira ada nggak diatur di agama kita itu? Kenapa kok orang udah kita sebelin, kok kita harus menerima gitu loh Pak? Gimana tuh Pak? Konsepnya ada di mana tuh? Kalau di Al-Quran atau mungkin kenapa Pak Haji bisa nyuruhnya kok udahlah biarin aja, kan kesel ya, kita kan kesel ya namanya sebagai perempuan. Nah itu konsepnya apa Pak kira-kira Pak? Ada nggak di agama kita Pak? Iya, kita kan ilmu RDAY kan harus legowo. Itu doanya Nabi. Legowo itu artinya apa? Lapang dada, lapang dada, buka dadanya. Ini dadaku. Itu buka dada itu. Ini dadaku. Mana dadamu? Itu lapang dada. Itu doanya Nabi Musa. Gimana doanya Nabi Musa waktu mau datang ke Fir'aun? Robbi srohli sodri. Rob Allah. Apa artinya? Lapangkan sodri, dadaku. Jadi itu memang sudah menjadi ajaran Al-Quran, dicontohkan untuk menghadapi musuh yang sangat kuat. Apa doanya Nabi Musa? Lapangkan dada, legowo. Apa yang hambatan yang kita hadapi, kunci utamanya adalah legowo, memaafkan. Itu legowo. Bahkan itu termasuk ilmu setan pun kuncinya juga legowo. Itu adalah ilmu setan, legowo itu. Justru Itu ada namanya ilmu setan. Nah. Mau nyontoh setan? Enggak. Harus dicontoh. Harus dicontoh. Iya. Oh gitu. Ini nggak dipotong nih di TikTok nih. jangan nanti jangan ya. Maksudnya ada loh. Jadi maksudnya gimana nih Pak? Kenapa setan iblis saat dilaknat oleh Allah karena tidak mematuhi perintah Allah, dilaknat oleh Allah menjadi makhluk yang terhina, terkutuk. Protes enggak? Enggak. Setan enggak protes, tetapi justru itu dia sampaikan, terima. Saya terima ketetapanmu Allah, tetapi saya punya 2-3 permohonan, punya apa tuh, Pak? hajat. Dan 3-tiganya dikabulkan kontan oleh Allah. Maka kita kalau mau hajat kita bisa terkabul, diawali dengan kita legowo. Seperti ilmu setan tadi ya. Lapang dada. Seperti setan. Nah, Berarti saya setan gitu ya? iya. Seperti setan. Oh ya Allah. Ya. Ya Allah. Kenapa? Apa doanya dikabulkan oleh Allah? Doa yang pertama seperti doa Bapak Ibu sekalian, panjang umur, sehat. Kalau doa Bapak Ibu, sehat, panjang umur, panjang kesehatan, panjang 100 tahun sudah capek, sudah menjadi beban anak cucu, ya. Tapi setan mohon umur panjangnya kepada Allah, berikan tangguh kepada saya Allah untuk hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dikabulkan langsung enggak oleh Allah? Langsung dikabulkan, ditulis, diabadikan di Al-Quran. Iya, pasti kamu termasuk orang-orang yang panjang usianya sampai akhir zaman. Ada lagi? Ada. Saya mau punya follower yang sebanyak-banyaknya. Setan tuh. Iya. Jadi ngapain dia? Punya follower yang sebanyak-banyaknya. Nah itu kan YouTuber kita sekarang kan seperti setan mohonnya. Bagaimana punya follower, punya apa namanya Pak Nur?
subscriber yang banyak, yang jempolnya banyak, yang love-nya banyak, kan gitu ya. Like-nya banyak, suka pada saya Allah. Saya akan datangi, akan promosi terus kepada anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Semangatnya seperti itu. Siap? Ada haternya enggak? Hah? Ada haternya enggak? Berarti sama seperti saya Pak Sidik. Saya berarti kalau di atas panggung itu termasuk setan ya. Lah iya, kan saya ngerayuin orang daripada sawer saya. Iya. Tapi saya setan dong. Ya Allah. Baik, jadi Dan itu diizinkan oleh Allah enggak? Oh jangan, itu kan bukan ranahmu. Enggak. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Tetapi mereka yang mau. Tapi manusia anak cucu Adam akan aku berikan petunjuk. Jadi kita ada dua pilihan, mau bersekutu sama setan atau sama bersekutu sama Allah. Pilihannya itu. Dikasih pilihan banyak. Followernya banyak dan dua-duanya diijabah, dibolehkan, diizinkan. Pak Sidik, maaf kalau kita lihat Leha itu datang ke kandang itu naik ke atas ke kafe pakai mukena, pakai baju lengkap. Tapi kalau lagi di panggung, wow. Makanya dibilang setan ya. Masa harus dibuka di sini? Boleh sih Pak, boleh Pak Marco. Tapi sediain dulu sawerannya. Tukang bikin mabok orang. Oh iya betul. kita semua punya masalah. Iya. Kenapa Pak Haji Marco tahu? Karena selalu mengikuti. Iya. Terus lopek gitu. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Ya. Terkait dengan membersihkan kerak, Bapak Ibu sekalian, buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ngaji sedikit kita lah ya. Ayo coba, ada yang bisa dibuka Pak sekalian Pak. Jadi jangan langsung aja dikasih tahu dulu, tapi Ibu Bapak bisa buka sekarang. Yang di YouTube juga boleh dibuka. Surat Nuh ayat 10. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Yuk kita tunggu dulu Pak. Caranya supaya kita bisa terkabul hajat, itu Allah memberikan clue. Nah, ada sudah dibuka dari teman-teman YouTube juga. Nuh itu surat yang ke-71. Teman-teman Sudah, dari Bapak? Instagram. 10 Ya, Instagram sama? 12. Bismillahirrahmanirrahim. FB. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabur hakim. Artinya Pak? Fakultu, ulangi bacanya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabur. Nuh. Nur. Oh, salah. Sudah Pak? Nah, ayo nih baca. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, Jadi yang pertama kita disuruh apa itu? Mohon ampun. mohon ampun. Kita mohon ampun. Kenapa harus disuruh mohon ampun? Karena Allah akan memberikan sesuatu. Baca surat ayat yang ke-11. Yursilis sama alaikum midrara. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Nah, Yang ke-12. Yang penting di situ, lebih penting lagi. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'ala lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Artinya memperbanyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ya. Baik, Bapak sekalian, itu kita amati, kita perhatikan apa yang Allah ajarkan kepada kita di ayat itu. Bukan untuk diwirid ya,
bukan untuk dibaca berulang-ulang, tapi untuk dimengerti dan diamalkan. Allah tadi diawali dengan niscaya, yang ayat 11 Pak ya. Niscaya. Pasti Allah menurun yang, jadi ada 5 hal itu hajat Bapak Ibu sekalian semua yang Allah pasti berikan. Apa itu? Yang pertama, diberikan hujan yang lebat. Satu, hujan yang lebat. Jadi kita diberi rezeki Allah seperti turunnya hujan. Diberi rezeki oleh Allah seperti turunnya hujan. Berupa apa itu hujannya? Rizki, bukan. Yang ke-12 tadi apa? Bacaannya wayumditkum, memperbanyak, meningkatkan, melipat gandakan. Wayumdit, menambah, melipat gandakan. Berarti tidak memberi, beda loh ya. Bukan memberikan itu. Wayumditkum, memberi, memperbanyak. Tidak memberi, kalau memberi itu hanya kali. Sudah. Ini berkali-kali. Dan ini Allah menyampaikannya adalah wayumditkum. Apa yang ditambah, ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah? Uang. Nah. Uang. Apa? Amwal. Mal, harta. Kalau ada baitul mal, itu adalah rumah harta. Rumah harta isinya apa yang dikenal kalau donasi. Di kerajaan itu isinya uang, emas, harta berupa uang. Jadi Allah menjanjikan kepada kita diberikan uang yang banyak. Jadi nggak usah ragu ya Pak. Diberikan uang yang banyak. Berarti nggak usah ragu nih kita nih. Tidak diberi, maaf, bukan memberikan, melipat gandakan, menambah terus, melipat gandakan, memperbanyak uang, hartamu, dan anak-anakmu. Anak bisa anak cabang, anak perusahaan. Iya, tidak benar. Mesti anak. Wah, saya sudah tidak butuh anak. Iya, jadi bicara anak, ingat lagi sekarang. Anak itu yang kita suka kan bukan anaknya. Apanya? Prosesnya. Prosesnya kan? Prosesnya. Iya, jadi prosesnya yang dinikmatin. Kalau anak itu malah jadi bonus. Ya. Iya, nikmati aja prosesnya. Malah ke sana lagi. Diberikan anak perusahaan, anak cabang, punya toko, punya cabang banyak. Usahanya saya kecil Pak Haji, omsetnya ditingkatkan tidak bisa karena toko warungnya hanya warung nasi pecel misalkan di situ, tapi rame di situ. Untuk rame lagi tidak bisa karena ini bukalah cabang di sana. Kalau di sini omsetnya 5 juta sehari, labanya 2 juta, ditingkatkan sudah mentok, maka buka cabang, laba 2 juta. Kalau punya 100 cabang berarti 200 juta. Nah, pasti ditingkatkan. Pak Ganteng, kalau perkara tingkat meningkat nih, ada yang kita sudah real banget, sudah terlihat di kasat mata. Saya menuju ke Pak Marco dulu ya. Untuk biar bisa kasih tahu nih, yang namanya rukonya awalnya dari berapa jadi berapa, terus yang namanya kontrakannya dari berapa jadi berapa. Apa yang Pak Marco lakukan? Nah, kita coba, kita conteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya sama saya, Pak Haji kok bisa punya kontrakan atau ruko sampai 15,
tanpa harus bayar, tanpa harus nyicil, dan tanpa harus berhutang. Jadi prosesnya ketika saya barang-barang yang ada di toko material saya berikan ke kandang sini sampai 7 truk ke waktu itu, jadi otomatis toko material saya kosong. Jadi saya bilang sama anak-anak, ayo kita kerja bakti bersihin toko bangunan, dan nanti papa beli Pizza Hut gitu. Oh, mereka mau. Jadi mereka tuh semua hari Minggu itu pada bersih-bersih, pada nyapu-nyapu, terus ada yang ngerobohin pagar segala macam. Tiba-tiba itu ada orang Chinese, maaf ya, ngeliatin saya aja, terus dia bilang, Ji, Aji lu bikin apa lu Ji gitu. Saya bilang, saya dengan spontanitas saya bilang tuh mau bikin ruko Ci gitu. Rukonya berapa duit setahun? Saya bilang 20 juta per tahun gitu. Kalau gitu gue mau 10 tahun gitu. Ya Allah, banyak amat, bener-bener Ci gitu. Iya gitu. Punya home banking nggak? Ada kebetulan, saya bilang gitu. Jadi Cinci itu kasih pertama DP dulu 10 juta ke istri. Terus sisanya itu malamnya transfer. Jadi saya langsung bilang sama istri, Mama kita bikin aja langsung rukonya. Terus panggil tukang-tukang dan hubungin juga material. Nah itulah saya kenapa nggak sempet, maaf ya, nggak pinjem uang, nggak jual aset, dan juga nggak jual-jual barang yang ada. Jadi ketika saya udah pasrahin, udah sedekah, udah pasrahin, pokoknya terserah Allah aja, gimana aja. Yang penting kita berbuat gitu. Jadi pas saya mulai toko saya mulai dibangun, itu juga ada beberapa orang, Pak Haji ini mau dibikin apa Pak Haji gitu. Itu kalau saya nggak salah namanya Pak Din begitu, Adin namanya Pak Adin gitu. Saya bilang mau bikin toko, yang ini saya mau deh, terus berapa duit per tahun? Saya bilang 20 juta. Terus tapi ini udah isi, saya udah indent 10 tahun sampai Cinci mau bikin telepon seluler gitu ya, jadi mau bikin toko handphone di situ. Terus Pak Adin bilang itu, saya mau dong jual, boleh nggak buat bengkel? Boleh, tapi duitnya saya belum ada buat bangunnya. Gitu. Ya udah saya minta 5 tahun gitu, itu masuk lagi uang Pak. Terus jadi nambah, akhirnya saya bisa bikin waktu itu langsung 8 unit. 8 unit, mulai banyak yang pada ngontrak lagi, saya bikin 2 unit lagi. Terus terakhir itu, habis Covid, saya udah kebetulan waktu Covid itu saya jualan bunga, karena kata Pak saya adalah Pak Haji ini gimana nih Pak Haji, rumah kontrakan saya tadi maaf ya ada 6 sekarang jadi 21, itu pada nggak bisa kebayar yang kontrak, alasannya Covid Pak Haji. Terus ada tengah kanan kata Pak Haji, ya udah buat orang-orang pada musibah kayak buat anugerah. Saya bilang Pak Haji ngomongnya agak aneh juga ya, karena di arah di Cina itu orang pada meninggal gitu. Buat lo anugerah, pokoknya lo harus yakin anugerah. Saya pulang, saya yakin dari pagi itu anugerah. Jadi pas saya pulang, di rumah itu ada tamu. Yang Pak Haji Marco, ini tanamannya dijual nggak? Juga tanaman. Saya nggak jual bunga karena di rumah saya itu banyak bunga. Tapi orang pada nanyain dijual nggak? Ternyata waktu itu lagi boomingnya orang pada jualan bunga waktu Covid itu. Jadi yang ada saya beli polybag sama sekarang saya masukin itu orang-orang pada beli, dan harganya tanpa harus misalnya ini 20.000, 10.000 nggak, saya jualnya itu sampai 15.000, sampai 15 juta per pohon. Karena saya punya pohonnya antik itu encephalatos, ponjol dan lain-lainnya. Jadi anak-anaknya itu banyak, saya cokolin, saya masukin pot, dan itu saya bisa jual 500.000, 300.000 itu kayak kacang goreng. Pohon-pohon yang lainnya juga saya masukin 1.000 itu laris laris. Luar biasa tuh ya Pak ya. Nah ini magnet rezeki banget ini. Sebelum dilanjutkan apa aja yang didapat Pak, mungkin yang dari medsos juga di sini pengen tahu Pak Marco ngapain aja. Ya. Kok bisa sampai magnet rezekinya begitu cepat? Karena Pak Haji bikin tanpa Allah, sedekahnya, ibadahnya, itu sholatnya juga harus kencengin, terutama untuk subuhnya itu saya tuh pas mulai orang tahrim itu saya udah pakai baju dan udah anak-anak saya udah bangun, kita
sholat subuh ambil apa kopiahnya subuh, karena kata Pak Haji kopiah itu sama juga Allah jangankan uang beberapa juta aja, dunia dan sisinya itu bisa dikasih ke kita. Jadi kita yakinin aja. Dan ketika saya pulang dari masjid itu habis sholat Jumat subuh itu, antara rumah saya sama masjid itu sekitar 200 meter. Jadi di jalan itu bilang, karena yakin saya bahwa malaikat masih ada di dekat saya waktu habis sholat subuh. Jadi saya bilang amin Allah, rezekinya ada, rezeki ada. Oh, itu sepanjang jalan tuh? Saya berjalan. Sepanjang jalan? Sampai jalan ke rumah, amin Allah, terima kasih Allah, rezekinya ada, pasti ada. Jadi saya bikin 5 tuh ruko lagi, bikin rumah ruko lagi dari uang itu apa? Uang bunga. Uang dari jual bunga. Itu satu pohon Pak, itu sampai 15 juta Pak. Sekarang aja kemarin tuh ada yang nawar 35 juta untuk 5 pohon. Saya bilang memang kasih aja deh, karena kita sekarang kita lagi duit dan penggemar-penggemarnya itu sudah berkurang. Tapi yang beli itu apa? Kolektor. Iya. Ke daerah Cipanas pokoknya di pokoknya Cipanas saja di Cianjur ya. Terus itu akhirnya uang itu yang buat bikin Maroko itu saya tadinya kontrakan Pak bikin jalan, tapi lebih banyak motorannya kontrakan bikin jalan itu banyak banget. Bapak pada nyimpan bini simpanan. Ini lucu nih, coba cerita Pak, lucu nih. Jadi pas kontrakan itu diisi ibu-ibu yang cantik-cantik gitu ya Pak, pagi-pagi itu pada jemur rambut ini. Pas ketahuan Si pedas apa tuh? Si pedas. itu rumah saya gitu, tenang. Keluar setan, bangsat pelakor. Jadi rumah saya itu awal pintunya pada jebol. Jadi yang seneng siapa yang kena ke rumah saya bilang udah Pak, kita jangan itu apa kontrakannya kita rubah jadi ruko. Jadi kebetulan pas dapat uang dari pohon itu terus kan jumlahnya cukup banyak dan saya bangun lama-lama karena kita bikinnya 5 unit. Saya bilang nih, Mama kita udah mulai nih ya Pak ketar-ketir karena harus bayar tukang, harus bayar tukang itu sampai 100 gajian, harus bayar bahan-bahan bangunan segala macam. Akhirnya ketika orang-orang nanya, orang bangun datang, Pak Haji kapan nih sisanya dibayar? Aduh pikiran. Terus tukang bangunan, Pak Haji sih enak, tinggal makan aja. Saya kan kerja itu buat cari makan, bini saya pada nungguin beras segala macam. Waduh. Akhirnya lama-lama saya stres juga ya, kita mau pinjam ke tetangga, nggak ada yang mau. Oh iya. Masa orang masuk gede gini, buang ke tetangga, terus ke mertua kasihan juga ya. Jadi akhirnya udah kita kebetulan udah mobil Innova, terus Mama kita jual aja mobil kita bisa nge-grab atau kita bisa sewa atau gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah aturan mobilnya itu kita lama ya mau jual tuh agak susah. Biasa istri saya ambil celana dalamnya itu dicuci di mobil. Tunggu pelan-pelan. Jadi itu gimmick-gimmicknya adalah celana dalam, terus jadi istri saya itu gimana? pas asar itu kan mau mandi, jadi celana dalamnya dibuka, terus direndam di ember. Di ember pakai air rendaman apa tuh? Pakai air biasa. Air biasa aja. Itu masuk ke ember. Pagi-pagi itu besok paginya istri saya gitu ambil cuci mobilnya pakai itu celana dalam besok. Laku. Oh dicop terus tuh? Ya, Pak Bu ikutin. Gimik ya nggak apa-apa dong. Sorenya ada kakaknya istri saya bilang kayaknya bingung banget Ji gitu. Dia nih tukang mau bayar teling hari Sabtu gitu. Udah deh teteh bantuin dia jualin gitu. Sejam kemudian telepon datang namanya Pak Yusuf. Bilang dia suka mobilnya dengan harga 170 waktu itu. Jadi saya jual lah mobil saya untuk untuk bayar tukang kan bayar cash langsung ke Pak Yusuf sama itu. Kebetulan rumahnya juga di daerah Cimubulan juga. Dekat. Terus suka nawarannya juga. Jadi lihat kalimatnya juga bagus. Jadi dibayar langsung sama Pak Yusuf. Dan itu utang-utang saya semua. Jadi kalau mau ke ibu loh Pak Haji Marco kok di sini naik jalan motor anaknya ke istrinya, karena dulu saya juga mobil pernah punya, jual lagi. Ya itu perjalanan ya Pak. Ya. Perjalanan hidup. Sebetulnya kalau saya pengen punya mobil, saya bisa
pinjamnya beli ke dengan DP dulu berapa punya mobil. Tapi saya nggak punya utang Pak, karena punya utang itu siang jadi jajan orang, malam mikir aja saya. Takutnya pas punya mobil nggak bisa orang dicegat lagi. Jadi saya nikmati aja hidup sekarang ini. Apapun yang terjadi pasti Allah yang terbaik dan Allah yang kita terima. Menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita juga belajar cara menyesuaikan. Ketika memang sudah biasanya di sini, ternyata memang harus ke sini, lama-lama juga akan menjadi ke sini, tapi paling tidak ini harus kompromi dulu ya Pak. Harus kompromi dulu nih di dalam batin sama keluarga. Kita harus menyesuaikan bagaimana kita itu untuk bisa memberi ini ya Pak, ruang untuk oke, ini mau selesai nih, ibadahku juga harus baik nih, tapi kita nyesuaiinnya gimana? Nah, itu harus kompromi dalam batin. Bukan begitu Pak Ganteng? Siap. Ya, jadi semuanya butuh proses. Akhirnya ibadah kuliah itu selesai, dan kalau orang bilang kok bisa sih nggak pinjam uang, itu ada prosesnya, semuanya ada proses. Dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu bonus dari Allah. Dan sekarang kita bersyukur tidak ada, misalnya kita nggak punya utang dan itu hidupnya. Terima kasih nih berarti nih. Ya, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu itu pengen misalnya datang ke sini udah mentok, nyungsep, pengen cepet-cepet, ya nggak bisa juga ya. Maksudnya butuh proses. Iya, proses. Kata Bu Vita, nikmati prosesnya ya. Sukses akan berproses. Jadi kita harus berproses, bahwa semuanya itu nggak kayak kita makan cabai itu langsung jadi pedas. Pokoknya itu semua proses, dan harus yakin juga bahwa kita di sini itu udah datang ke kandang atas nama untuk mencari Allah, dan juga kita sedekah, hijab, kubur anak yatim, dan bonusnya ketua Pak Haji. Itu juga kita harus yakin juga bahwa setiap hari anak-anak yatim itu selalu ngaji di sini sama ustaznya bilang untuk semua bapak-bapak ibu-ibu yang telah bersedekah ke wadah yatim, baik yang datang maupun nggak datang, semua hajat-hajatnya Allah ijabah Allah kabulkan. Kata mereka, amin, amin. Biasa jam 2. Jadi kita termasuk dalam salah satu dari donatur atau orang yang suka bersedekah ke sini. Jadi yakinin bahwa kita itu pasti terkubur. Seperti Pak Haji bilang, nggak ada yang terkubur setelah datang ke kandang ke sini. Dan saya datang ke sini dari tahun 2014 sampai sekarang masih di sini nyaman. Iya, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Markus. Kabul. Iya, kabul. Bagaimana nih ininya tentang proses Pak Sidik? Ya, siap. Bapak sekalian, ini tadi kita kaji di Al-Qur'annya seperti itu. Ada contoh yang sudah mempraktekkan dan sudah ada hasilnya. Dan tidak kebetulan apa yang dimuat di Al-Quran Nuh ayat yang ke-12 tadi adalah termasuk yang dinikmati Pak Haji Marko. Apa itu? Kebun-kebun yang luas. Tanaman kan yang menghantarkan beliau untuk dapat. Iya, kebun-kebunnya. Apa tadi? Jadi ada 5 hal yang menjadi hajat utama manusia itu. Kalau punya 5-nya ini pasti hidupnya bahagia sejahtera. Apa tadi itu? Yang pertama, wilayahnya ada curah hujannya. Betul? Kalau daerahnya tandus pasti tidak akan kerasan, tidak akan betah di situ karena curah hujannya tidak ada. Maka yang menjadi bentuk kemakmuran adalah hujan. Allah berikan hujan. Yang kedua, dilipat gandakan harta kita, uang kita, dan anak-anak kita, anak perusahaan, anak buah, karyawan, banyak ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, diberikan seperti Pak Haji Marko, kebun-kebun yang luas. Pasti tanamannya tanaman yang indah. Kemudian hadir di dalamnya apa tadi? Sungai-sungai yang mengalir. Sudah dibaca belum tadi yang ayat ke-12 sampai selesai belum artinya tadi? Sudah ya? Jadi 5 poin yang diberikan Allah kepada kita, dijamin Allah hajat kita untuk itu, untuk
Kaya raya yaitu ukuran orang kaya raya kan. Nah caranya bagaimana kan itu? Caranya di ayat yang ke-10 tadi. Apa itu caranya? Fakultus taghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka semua, mohon ampunlah kepada Allah. Pasti Allah mengampuni. Bersihkan kerak-kerak mobilmu, kerak-kerak yang ada di hatimu. Apa itu bentuknya kerak-kerak kalau di hati kita? Minimal ada yang di kertas Bapak Ibu tadi. 18 sifat itulah yang harus dibersihkan. Kalau itu dibersihkan ini butuh keyakinan. Yakin bahwa dengan bersih hati kita pasti Allah lipat gandakan, kabulkan hajat saya. Kalau hajat saya sampai sekarang belum terkabul, berarti masih ada kerak-kerak di hati kita. Jangankan 18, 10 enggak boleh. 5 enggak boleh. 1 pun tidak boleh. Bocor halus pun tidak boleh. Bocor halus itu seperti apa Pak? Ini teman-teman di medsos nih juga pengen tahu nih. Kira-kira yang contoh dari bocor halus gimana tuh? Bocor halus itu contohnya khawatir. Aduh bisa nggak ya? Nah itu bocor halus ya Pak? Iya. Aduh kira-kira bisa. Ragu-ragu. Ini kayaknya nggak bisa nih kalau kayak apa gini. Iya ya? Apa iya ya? Nah itu bocor halus tuh. Masa kalau nggak kerja kok bisa dapat rezeki, dapat uang, gimana ceritanya? Kalau Bapak tidak kerja tetapi kebunnya luas, di situ ada tanaman-tanaman yang indah, kupu-kupunya datang. Tuh kayak Pak Haji Marko kan? Iya. Kerja emang Pak Haji Marko? Iya. Enggak. Bersihkan kerak-kerak hati kita. Cara membersihkannya, ya opo rek? Nah, gimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya ada ajaran yang diberikan Allah kepada kita. Ayatnya apa? Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Dengan sholat itulah yang akan mampu mencegah diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang busuk. Gitu aja, nggak usah diperpanjang. Pak, berarti di RDAY ini udah sangat-sangat servisnya luar biasa karena sholatnya nggak cukup 5 waktu. Ya, dah. Sholat gede hajat, apa gede jengkel? Boleh. Ya, jelaskan dulu ya. Nanti akan nyampe ke situ. Intinya ini kita harus punya kemauan, motivasi untuk membersihkan sifat hati kita. Yang 18 itu harus benar-benar zero. Kalau masih ada 1, kalau kata Pak Haji, saya angkat tangan. Bocor halus pun angkat tangan. Karena tidak yakin, karena ragu-ragu, karena khawatir. Maka untuk membersihkan wasilahnya, syariatnya dengan sholat tobat. Setiap kesalahan kita bersihkan diri kita, hati kita dengan sholat tobat. Ibarat apakah hanya sekali? Jadi Bapak Ibu untuk membersihkan, Bapak Ibu punya rumah, nyapunya mau setahun sekali. Harus setiap hari dong. Disapu setiap hari, dibersihin dari ujung ke ujung, dipel setiap hari. Maka kalau 18 itu kita kerjakan, kita bersihkan, maka niatkan kita untuk membersihkan sifat-sifat itu yang ada di hati kita dengan 18 salam. Nah, gitu. Yakin dengan tobat, bersihkan kerak, pasti mobilnya bisa berjalan lancar. Tidak
rendet. Yakinkan dengan itu. Jadi sama Terus, halnya dengan tadi ya, Ibu ya. tadi bicara ya. Ya, nah, Gimana ya. kalau dari luar ya? Bersihkan. Bersihin Ada pada sholat, debu Bu. harus dibersihkan. Terus kenapa Pak Haji ngajari kita harus ada tambahan tidak sekedar 18? Pasti di bawah-bawah kolong, di dapur, Masih ada debunya. itu bersihkannya mesti beda dengan yang lain. Harus berulang-ulang gosoknya. Gangguan apapun itu kita harus tadi itu kuncinya lapang dada. Terima, Bu. Dari anak, dari suami, dari tetangga, justru itu menjadi pemantik ucapan kita untuk ucap hajat. Yakin dengan sholat, taubat. Pastilah dengan hati kita bersih, kita dekat sama Allah, pasti ucapannya jadi manjur. Ada pertanyaan, silahkan. Yuk. Itu kan tadi dari tentang Yang keras, pakai. tadi yang tentang dunia ya. Tentang Ya masalah harta lah katakan dimudahkan misalnya seperti rezeki. Sekarang masalah penyakit Pak Ustadz. Saya kena menderita penyakit diabetes. Kurang lebih saya udah sampai sekarang bisa 8 tahunan. Tidak kunjung sembuh. Saya berusaha berobat ya ke dokter atau ke ini udah saya jalanin. Tapi sekarang saya masih merasakan Ustadz. Oke, siap. Diabetes itu nanti nanti sih. Yang lain ini harta dulu ya. Yang tadi pusing, kalau ini pusingnya kan Pusing penyakit. Pusing sakit. Tenang, ini ada yang lebih dari Bapak nih. ya, pasti sehat, pasti sembuh. Ada yang lebih dari Bapak soalnya, tenang aja. Ini. Ini Bapak-bapak. Iya. Pusing harta Yang dulu lain nih. Pusing. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya sedikit. Saya datang ke sini. Kenapa? Banyak boleh. Oh terima kasih. Oh gini Pak, jujur aja tapi apa yang di WH katakan itu nyerempet ke saya Pak permasalahannya. Wah, apa nih? Cuma mungkin bertolak belakang dalam pengertian saya yang disakiti sama istri Pak. Sakitnya di mana? Jadi begini Pak. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Di sini Pak, di sini. Gitu. Jadi permasalahannya begini Pak. Saya itu di ujung tanduk dalam pengertian sekarang ada proses ke pengadilan untuk pisah. Itu dia mau nyuruh saya udah kamu sekarang aja keluar katanya gitu ya kan. Jujur aja seperti itu. Cuma saya mempertahankan rumah tangga ini bukan semata-mata yang lain, tapi karena anak. Saya melihat anak saya kan ada yang lagi mondok. Saya nggak melihat anak pondok datang ke rumah saya suatu hari melihat keberantakan orang tua itu seperti itu. Itu yang saya pertahankan. Tapi maaf kata Pak, saya ngomong aja sama dia udah nggak mau Pak, sama sekali nggak mau gitu loh. Menghadap dia udah nggak mau Pak. Memang ada kesalahan saya ngaku ada kesalahan saya, tapi udah saya minta maaf berulang-ulang tidak mau Pak. Kesalahan saya itu adalah saya ngomong waktu mungkin pada saat lagi emosi, saya ngomong sama dia, udahlah kamu balikin aja ke orang tua kamu. Cuma masalah gitu doang Pak. Sampai sekarang tuh dendamnya setengah mati gitu loh. Apa tindakan yang harus dilaksanakan sama saya? Kalau masalah sholat malam memang saya tidak seperti apa yang Pak Haji sering sampaikan itu di YouTube itu. Saya sholat malam biasa, pengen minta pengampunan biasa gitu. Belum sampai saya sampai bangun jam 12 tuh belum sampai. Pengen saya bangun jam 2, jam 1 udah bangun gitu ya kan. Kalau melaksanakan penuh dari sampai jam 12 saya belum melaksanakan, jujur aja belum Pak. Berarti ini Kenapa? Pertanyaannya apa tindakan yang harus saya lakukan? Terima kasih. Yang lain satu lagi. Ya. Kalau saya ini testimoni, Pak. Pertanyaan dulu. Pertanyaan bukan testimoni. Ayo, yang mau bertanya? Untuk kerak-kerak kaitannya dengan membersihkan kerak di dalam hati kita. Paham tapi paham ya yang saya maksud tadi ya. Jadi untuk bisa mobilnya bisa berjalan, untuk bisa hajatnya terkabul, harus membersihkan diri dari kerak-kerak yang di dalam
hati. Caranya dengan apa tadi? Sholat, tobat, yakin dengan penuh keyakinan, membersihkan diri dengan hati yang bersih, dengan diri yang bersih, yakin pasti Allah kabulkan semua hajat kita, termasuk salah satunya penyakit. Nanti ditambah oleh Pak Haji Marbu karena punya kesamaan. Nggak usah putus asa ya, sakitnya Nanti kalau itu dulu, ntar terkait dengan Bapak yang Bapak di ujung Gunawan. tanduk. Ya, terima kasih. Tanduk. Terima kasih Pak ya. Pertanyaan saya mungkin ya karena saya sudah mungkin lebih dari 4 bulan yang coba mempraktekkan ilmu LDAY, tapi saya mungkin belum merasakan banyak yang saya dapatkan itu ya. Kemudian baru kemarin saya ketemu dengan Pak Haji, dijawab kalau saya masih punya banyak khusam. Ya mungkin saya menyadari kalau terus terang kondisi sekarang saya sedang masih banyak utang Pak ya, termasuk utang riba karena saya utang kendaraan, utang rumah dan seterusnya. Nah mungkin saya ingin mempertegas saja, mungkin nanti tolong dijawab apa yang harus bisa segera saya menyelesaikan hutang-hutang itu. Sementara kondisi saya sekarang pekerjaan juga sedang tidak ada kan gitu. Karena ya saya ikut satu program dan ternyata program itu gagal itu loh. Jadi saya nggak menerima manfaat dari program itu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak sekalian, ini untuk semuanya tadi sudah kita sampaikan. Pasti ada, saya sudah jalani sebulan, sudah 2 bulan, tapi belum ada hasil yang saya rasakan. Nah, tadi itu jadi nyemprotnya baru sedang disemprot baru luarnya, jadi belum bersih. Maka yakin harus dengan Nuh ayat 10, 11, 12 tadi itu harus menjadi pegangan kita. Allah hanya nyuruh apa tadi? Suruh apa? Mohon ampun. Fakultus taghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Itu saja dulu. Bersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, apapun yang menimpa kita nanti biar Allah yang menyelesaikan. Bersihkan, termasuk istri. Kalau kita mendekat kepada Allah, apapun keputusan Allah itu pasti keputusan yang terbaik. Jadi nggak usah dipikir terlalu berat. Jadi Bapak Ibu kalau ada beban ringan nggak apa-apa, tapi kan tetap ada mikir bagaimana ini caranya supaya tidak jatuh. Kita mau ngapa-ngapain terbebani oleh utang, terbebani oleh sakit, terbebani oleh istri yang harus tanda tangan. Sidangnya kapan? Emang kalau yang jawab Pak Haji sadis jawabnya Pak Haji. Iya, mau tak tunjukkan jawabannya Pak Haji kalau kita tanya kapan mau sidang? Oh baru ngajuin, kan baru ngajuin, belum. Oh kalau sidang Pak itu saya dipanggil ke pengadilan besok Senin. Sekarang kan masih Sabtu, Ahad, Senin. Jawabannya Pak Haji tahu? Emang umurmu sampai Senin? Jangan berpikir apa yang akan terjadi. Yang sekarang kita nikmati saat sekarang. Jalani kesempatan kita untuk membersihkan diri kita kepada Allah. Bersihkan. Pasti dengan Allah sudah berjanji. Dengan kita mohon ampun, bersihkan diri. Tahu-tahu istrinya Kan belum terjadi Pak. Jadi jangan
Udah, jangan seperti main catur. Kalau main catur, kita memang harus punya 5 langkah ke depan. Kalau kita main catur hanya langkah ini saja, itu gampang ditebak, langsung kalah. Aku juga udah pernah cerai, Pak. Jadi jangan dipikir sebelum memulai itu sudah kita pikirin dari andai-andai. Nggak usah. Jadi Bapak berandainya sekarang, kumpulin di dalam batinnya, ini nggak akan terjadi. Itu dulu dibuletin. Tidak akan terjadi aku sidang bercerai. Yes, Bapak di sini harus kumpulin dulu, Bapak saya ya aku ini ya. Kumpulin dulu keteguhan dalam batinnya dan berkata dalam batinnya setiap saat tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu terus. Kalau ada ya tapi dia udah gini, pinggir. Masukin lagi kata-kata itu. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Gitu ya Pak. Ya. Jadi jangan berandai-andai kalau kata Haji apa? Jadi Tuhan kecil. Karena belum kejadian Bapak sudah berandai-andai. Nanti gini. Kalau saya kemarin konsepnya saya kepengen cerai memang. Jadi kita kuat-kuatan doa kan. Jadi saya ijab di sini, ijabnya saya mau selesai. Pak Haji nggak boleh ini. Tapi saya nggak ngotot pengen selesai. Saya ijab ke sini. Allah baik banget emang Pak. Itulah dia. Sebaik itu gitu. Kita suruh milih mau ke kanan mau ke kiri. Kalau ke kiri kamu konsekuensinya gini, kalau ke kanan kamu konsekuensinya gini. Saya pilih ke kiri. Ketok palu 9 bulan, harusnya 3 hari juga nggak apa-apa. Bisa 3 bulan juga bisa, enggak 9 bulan, alot banget. Gimana caranya? Saya ijabin lagi. Bapak kebalikannya kan? Bapak nggak mau selesai kan? Ijabin terus, nggak akan selesai. Nggak akan terjadi gitu. Saya akhirnya terjadi untuk berpisah. Situ Pak. Tapi memang konsekuensi di balik itu saya terima karena memang Pak Haji sudah ingatkan. Apa konsekuensinya? Banyak misroknya. Jadi saya harus terima dan saya nggak boleh protes. Itu kerasnya saya. Jadi Bapak juga harus punya keras bulat. Nggak akan terjadi. Gitu ya Pak. Ya. Hah? Iya, nggak apa-apa. Kearifan lokal itu sama juga dengan afirmasi. Gitu ya. Yakin Pak ya? Belum, nggak usah masih. Nah ya. Iya. Praktekin ilmu kearifan lokal. Iya. Itu afirmasi. Hah? Oh belum tahu. Bapak baru di sini. Bukan di YouTube. Jadi telepon sih. Bukan di YouTube. Lihat YouTube apa yang harus dikerjakan. Tadi saya contohin untuk naklukkan suaminya supaya tunduk, manut, katut, uangnya masuk ke ibu-ibu. Itu kebalikannya yang bikin. Itu ganti dibalik Bapak yang untuk lakukan. menaklukkan Istrinya gimana? Ya, bisa ya? Yakin ya? Semangat, yang penting jangan sedih. Sifat itu harus ada. Bapak praktekin hajatnya pasti Allah kabulkan. Ya, Bapak Ibu praktekin karena besok tanggal 13 September 2025 dua minggu yang akan datang Bapak praktek balik ke sini testimoni, siapkan hadiah yang luar biasa oleh Pak Haji. Iya. Ya, Bapak besok masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Sabtu depan, Bapak Ibu semua hajatnya harus ada yang terkabul. Jangan ngarep tapi dengan praktek aja. Utamanya adalah praktekin ilmu Pak Haji yang paling ekstrim ini, membersihkan kerak-kerak di hati dengan sholat tobat. Jadi bukan sholat tobatnya dihitung karena 68-nya, tetapi kualitasnya. Kualitas kita membersihkan diri bersih. Kalau habis sholat, habis itu
marah-marah lagi sama anaknya, sama saja belum ya. Jadi dengan sholat itu, yakinkan dengan sholat ini akan memelihara saya dari marah, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, mikir, cerewet, ngeluh, sedih, itu harus sudah tidak ada. Isinya hanya senang, senyum, tertawa, hadap siapapun senyum, gembira. Karena kata Pak Haji Margo, kalau kita bersenang-senang dipraktekkan Pak Haji Margo, maka rezekinya datang. Kalau Bapak Ibu ngeluh sedih, maka rezekinya pergi. Jangan dihitung juga, jangan dihitung. Praktek. Praktek aja. Praktek. Tanggal, ingat ya, catat tanggalnya. Kita akan ada acara akbar di RDAY sini Sabtu depannya, Sabtu depan kita bikin acara yang sangat meriah. Di mana, Pak? Untuk semua tamu-tamu yang hadir ini, semua tamu-tamu yang ada di YouTube sama penonton semua, kita ada acara akbar, acara yang besar untuk hajat-hajat kita pasti terkabul. Bagi Bapak Ibu yang testimoni terkabul, tersedia hadiah dari Pak Haji, umroh gratis di bulan Desember. Besok minggu depannya, tanggalnya tanggal 13 September. Jadi konsentrasi, fokusnya jangan terfokus. Fokusnya berbuat aja, berbuat. Jangan fokus mau yang itunya, nanti malah tambah kepegang. Hajatnya yang terkabul, bersih hatinya, minimal tadi yang gelisah hatinya sudah menjadi tenang. Terakhir ini kasih Pak Haji Margo untuk memberi motivasi kepada Bapak siapa tadi? Yuk, Bapak yang sakit ya. Ya, silakan Mas. Ya Pak, buat Bapak itu kejadiannya seperti saya. Jadi pas tahun 2015 itu saya kobul. Kebetulan memang saya suka makan, dan pas saya kobul itu saya pergi keliling Asia, Indonesia, makan restoran di mana-mana, terus ngajak anak-anak pada makan di hotel atau di mana, pokoknya kulineran terus Pak. Akhirnya saya berat badan saya dari 112 jadi turun 96 kilo. Kurus Pak. Tetangga bilang, Haji Margo sakit apa? Saya bilang saya nggak sakit apa-apa. Yang tahu saya cuma lemes aja sama kaki saya tuh kalau buat jalan kebas-kebas. Saya periksa ke dokter, ternyata gula darah saya 500. Dan itu saya dikasih sekitar 8 obat. Ada metformin, amlodipin, pokoknya banyak Pak. Itu saya minum. Tapi saya terus naiknya cepet, turunnya lama Pak. Saya udah ke dokter pakai BPJS, ke KBP sini di Bogor, tapi perubahannya belum ada. Badan tambah kurus, dan parahnya Pak, burung saya ini Pak kebangun. Sampai ini saya bilang gitu, hei bangun gitu, nggak bangun Pak. Ya Allah, saya bilang saya cuma sedih, ya Allah, ternyata diabetes itu bukan hanya untuk laki-laki, ternyata perempuan juga sama, nafsu birahinya itu berkurang. Itu kebetulan saya itu 3 tahun nggak ke kandang, karena saya kan kata Pak Haji, lu kalau udah nyungsep lu datang lagi, karena pas saya nyungsep itu bukan masalah uang, tapi nyungsepnya itu saya masalah kesehatan. Ketika kesehatan saya tambah turun dan mata saya mulai buram, gigi mulai pada goyang Pak. Udah saya bilang udah gimana ya, akhirnya malu juga datang ke kandang. Pas udah lagi ada kena penyakit, kita punya nuga penyakit, kita datang ke kandang sama Pak Haji. Pak Haji, maaf saya datang ke kandang. Ya lo kenapa lo? Udah lama banget gua kesini. Waktu itu dari rumah-rumah ini bilik-bilik semuanya ini belum ada, sampai datang itu udah mewah lagi karena saking lamanya saya nggak ke kandang. Jadi ternyata sampai sekarang itu saya punya penyakit diabetes itu udah 8 tahun. Terus kata Pak Haji, ya udah nggak apa-apa, Haji Margo mau datang ke sini, saya terima, datang lagi ke sini. Mau apa?
saya pengen sembuh penyakit diabetes saya. Diabetesnya berapa? 500. Dan bukan itu juga, darah saya juga 160/90. Tinggi, dia punya darah tinggi juga, Pak. Kata Pak Haji, ya udah Haji Marco datang ke kandang, ikutin tahajud lagi boleh, terus bangun jam 00, senyum, mandi pandan, tahajud sama sholat sholat witir dan baca Quran. Saya datang ke kandang lagi dan alhamdulillah sekarang gula darah saya sekarang kemarin nih diperiksa 115. Itu normal terus. Ada beberapa trik yang harus Bapak lakukan, yaitu pertama sedikit ada olahraga buat Bapak ya. Kurangin makanan biasanya. Kalau saya kan biasa makan sate itu 30 tusuk, bakso 3 mangkok. Itu agak kurangin biasa 30 jadi kurangi 1 tusuk. Jadi yang penting praktekin bangun malam, mandi sudah dipraktekkan lagi itu pasti normal, pasti sehat. Yang sudah testimoni Bapak praktekin ya. Dan Pak itu Pak kan nggak boleh mikir ya Pak, dan juga kewajiban istri marah-marah akhirnya kita belduk aja gitu Pak. Itu kurangin dan Bapak bisa lihat dari yang sifat 18 itu ada semua. Kalau Bapak udah bisa ngilangin sifat 18 itu, insya Allah Pak, Bapak sehat lagi, normal lagi. Dan usahain nikmati hidup ini dengan penyakit yang kita punya. Dan enjoy dengan kehidupan ini. Dan kita bersyukur ketika kita mulai berasa apa-apa, amin Allah sembuh. Sekarang tadinya saya megang ini Pak, susah banget Pak, kayak batu-batu kepijeka gitu Pak. Alhamdulillah sekarang saya udah normal lagi, saya udah 102 lagi sekarang berat badan saya, dan saya udah bisa naik lari dan juga naik sepeda di rumah dengan 1 jam ya. Pokoknya Bapak harus semangat dan mandi jam 00 itu luar biasa Pak. Diikutin aja Pak ya, rangkaiannya ya. Terima kasih loh Pak Haji Marco. Ya. Tangan buat Pak Haji Marco. Sama-sama. Oke, tunggu ya. Apa lagi Pak? Untuk dokter saya masih lanjut, tapi saya nggak sampai. Ya Allah, saya nggak. Ya karena gula darah saya udah turun, saya nggak ada istilahnya pakai insulin Bapak. Ini aja sih menurut saya Pak, dilanjutkan tetap yang dari dokter itu tetap, tapi Bapak ikhtiar juga gitu ya Pak, karena nanti bisa lambat laun kayak Pak Dedi itu. Pak Dedi juga tadinya obat-obatannya banyak ya Pak Dedi ya. Iya, cuman ini kita nggak ada waktunya nih ngomong. Udah juhur. Iya, nanti ya kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Nah nanti Pak Dedi otomatis kalau sama Pak Dedi itu udah hilang sendiri, tetap dilanjutkan aja. Tapi terus nanti jadi hilang sendiri obatnya yang dipakai dengan gimmick-gimmick atau cara-cara yang dipakai sama RDAY. Bapak ikutin aja ya. Oke, terima kasih Pak Marco. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, satu lagi nih, maaf untuk Pak. Ini saya mau ini aja dulu Pak, karena sudah zuhur ya. Nanti kita lanjutkan aja di minggu depan ya Pak ya. Bapak minggu depan bisa datang lagi kan? Iya. Oke, tunggu satu lagi untuk tips-tips ini Mbak Leha. Kalau yang single menjalankan ibadah RDAY apa yang dilakukan? Teman-teman YouTube mau lihat, mau tahu? Sama. Bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Dan kalau saya kan Pak Haji bilang malam aja 12 juz. Jadi pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau yang sudah hatam pasti di akhir-akhir itu ayatnya sedikit-sedikit. Jadi saya sikapinya itu setiap sholat fardu saya baca mau 1 juz 2 juz pasti terus. Jadi kan malamnya dilanjut lagi. Jadi mencapai 12 juz itu lebih cepat. Ya, saya bisa sebulan bisa 2 kali hatam. Tapi kan kalau perempuan mah ya ada tamu bulanan gitu kan. Kalau Bapak kan Nah, kalau tamu bulanan iya. Itu enggak diundang Bu, tapi memang pasti datang. Jadi saya pernah kalau Pak Haji bilang kalau yang punya suami, bukan punya pasangan ya. Kalau yang punya suami kan dinenenin. Manggil rezekinya dinenenin. Kalau saya uang Pak.
Uang saya selipin di sini. Oh, Bu, diselipin di sini. Iya. Bu, uangnya itu sih. Kalau nenek saya kan ya Pak Haji juga suka bilang kan ada nenek. Kalau nenek zaman dulu kan dimasukin ke sini kan kalau naruh duit. Tapi saya sebelum naruh duit itu saya ajak ngomong dulu, sayangku, cintaku, rajaku, gantengku. Kamu belum nenen ya hari ini. Yuk nenen dulu ya. Nanti udah nenen, ajak teman-teman kamu. Nanti datang ke ke dompet aku, ke ATM aku ya yang banyak ya, aku lagi butuh duitnya, tapi saya tidak menyebutkan nominal. Saya pernah menjalankan itu. Hari ini saya nenenin, besoknya alhamdulillah saya ada uang masuk. Jadi dipotong itu? Iya, jadi pas bagian mukanya itu maaf ya agak ini sedikit. Jadi kan pasti kan ibu kalau nenenin bayinya sambil diempok-empok. Nenenin suaminya sambil di ini kan, di kepala kan, dilus-lus gitu. Kalau saya kan gini aja, orang saya ada suami. Saya masukin uangnya tuh kan enak kan dinenen di saya kan gitu kan. Besok bawa teman-teman kamu ya, enak kan nenen saya enak pulen gitu kan. Ya alhamdulillah dua-duanya kiri kanan gitu kan. Ya. Barahin saya nyembelin ketimun. Malah kalau ketimun mah bejendol dong Pak Haji. Kalau Pak Haji bilang kan, Pak Haji Dwi bilang nenenin aja lu mbek gue apa, saya mendingan nenenin kuda. Lebih kenceng ya. Iya. Itu satu yang saya ini terus kan dikasih centong juga. Saya juga pernah dalam waktu 15 menit habis sholat asar saya centongin ATM saya, uang masuk ya, uang masuk. Saya tidak ada job waktu itu, uang masuk. Nggak lama saya setelah kerokin itu pakai centong, ditelepon bos saya, besok ada job nggak ada, udah ikut gitu. Jadi sebenarnya keyakinan, setelah kita yakin ucapan kita pasti terwujud, pasti ya langsung gitu. Saya walaupun gak ada pasangan ya? Nah iya, karena saya anggap pasangan saya itu ibu saya adalah Allah, bapak saya adalah Allah, suami saya adalah Allah. Jadi segala sesuatunya yang dibilang Pak Haji juga, lu nanya sendiri, lu jawab sendiri. Oh itu. Yang itu saya praktekin juga sepanjang jalan atau di rumah. Allah, aku butuh duit nih buat ini. Tabungan aku kan ada di Allah, bagi ya, keluarin dikit aja, gak usah banyak-banyak deh. Aku mah percaya sama Allah daripada nyimpen di bank kan. Kadang kita nanti tahu-tahu buat transport, buat belanja, tahu sendiri kan mata saya kalau ngelihat yang namanya penyanyi ya, ada baju, ada sepatu gitu. Tapi alhamdulillah, saya mencari. Itu terwujud juga. Alhamdulillah. Saya ngomong cap sampai anak saya pun mengikuti. Anak saya nilainya di bawah rata-rata, mau masuk SMK kemarin ada berita kalau mau masuk 5 juta. Waduh, saya udah bingung nih, dari mana nih kata saya. Tapi saya punya Allah. Ternyata anak saya menjalankan itu. Barengan sama temennya 3, tapi dia nilainya paling kecil, di bawah rata-rata. Dia ngomong sendiri tuh. Dia ngomong sendiri, celana dalam dibalik sama dia. Dan dia mengikuti saya karena dia kenal, dia tahu sama Pak Haji Dwi. Jadi ngomong, Pak Haji, aku mau tes nih, aku pasti lulus ya Pak Haji ya. Alhamdulillah Pak, 2 temennya tersingkir, anak saya masuk tanpa sepeser pun masuk negeri. Alhamdulillah. Yang diinginkan sekolah di situ, yang tadinya saya ragu 5 juta deh, lumayan. Belum lagi nanti buat seragam. Tapi alhamdulillah tidak sama sekali. Masuk temannya tersingkir. Alhamdulillah dia masuk dengan ilmu. RDAY pasti jos. Yang penting yakin pada Allah pasti terwujud ya Pak ya. Siap. Terima kasih Mbak Leha. Iya. Terima kasih juga Pak Ganteng dan terima kasih tim yang ada di sini juga teman-teman yang sudah ikut dari tadi pagi jam 7. Yang lain kalau memang belum kesempatan ikut, yuk besok kita ikut lagi di sini. Kita ikut semua rangkaian ilmu RDAY yang luar biasa. Kita juga ada program-program yang lainnya juga nanti akan diinfokan dari tim RDAY. Terima kasih sudah ikutin perjalanan kita kali ini, dan akhir kata kami ucapkan pasti hajat kita terkabul. Yakin
kita ngebayar utang, mungkin lusa atau di hari ini. Semangat bos semuanya, ngomong.